Halo sobat anime, gas lagi Evolution Begin with a Big 3-nya Pohon Jiunya. Langsung aja yuk kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah panda kecil tiba di kota, ia tidak menemukan monster kuno berada. Yang ia temui malah seorang bocah laki-laki ingusan, di mana bocah itu sempat mengajak panda kecil ini untuk ikut melakukan evakuasi bersembunyi di balik shelter yang telah disiapkan oleh pemerintah. Namun tak lama setelahnya muncullah monster yang dicari oleh panda kecil, yang membuat panda kecil ini ia berusaha bertarung mati-matian, dan itu menjadikannya panda kecil ini Kinzai sebagai harapan dari penduduk kota. Dan dari semua penduduk yang melihat pertarungan itu, ternyata ada seorang gadis berambut pink yang merupakan seorang manusia yang ingin diselamatkan oleh Kinzai, si panda kecil itu. Namun untuk Kinzai sendiri saat ini ia melesat dengan sangat luar biasa cepat menuju arah monster kuno itu untuk dapat menghantam dari sisi depan. Namun sayangnya, hal itu tidaklah berguna. Bahkan di sini untuk Kinzai, setelah ia mencoba untuk menghantam lawannya dengan kekuatan yang ada, malah dirinya lah yang terkena serangan counter gelombang ultrasonik yang mematikan dilepaskan oleh monster kuno itu dengan sangat luar biasa mengerikan, yang membuat Kinzai ia pun terhempas dengan sangat-sangat keras. Gila, monster itu dia benar-benar sangat gila. Serangan gelombang yang barusan itu, serangan itu membuatku sampai tidak dapat melihat. Tapi ya aku masih bisa mendengar. Namun ini membuatku sangat sulit untuk dapat bernafas. QB, Sister QB, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ujar dari Kinzai yang mulai frustasi melawan monster yang tidak dapat ia sentuh. Aku melawan monster tingkat 4 extraordinary dan aku saat ini tidak memiliki kekuatan untuk dapat melawannya. Bagaimana ini? Ujar Kinzai yang mulai frustasi. Sedangkan untuk para penduduk yang melihat pertarungan itu dan melihat Kinzai yang tersungkur, membuat mereka juga mulai pupus akan harapan yang sebelumnya mereka rasakan. Dia akan terbunuh. Sedangkan untuk Kinzai sendiri, apakah akan terjadi lagi? Aku tidak bisa melakukan apapun, ujar dari Kinzai, karena memang sebelumnya Kinzai saat dirinya belum terbangkitkan. Ia yang selalu saja bersama dengan Xiao Ai, ia pun hidup dengan tenang bersamanya di dalam kebun binatang. Dan ia juga berharap kalau kehidupan damai itu akan selalu saja ada bersama dirinya. Namun sayangnya masa-masa damai itu berakhir ketika singa mutan mulai masuk ke dalam kandang dan mencoba untuk menyerang Xiao Ai yang mencoba untuk dapat menyelamatkan nyawanya. Dan aku tidak memiliki keberanian dan memilih untuk meninggalkannya sendiri dan lari. Dan karena ketakutan itulah aku meninggalkan orang yang paling mencintaiku. Orang itu orang yang rela berkorban untuk diriku. Dan setelah saat itulah aku tidak lagi memiliki keberanian untuk muncul di depannya lagi. Jadi setidaknya untuk saat ini aku akan mengeluarkanmu dari kota ini, ujar dari Kinzai setelah ia berhasil menahan serangan yang dilepaskan oleh monster kuno itu. Sedangkan untuk monster kuno itu sendiri, ia tidak dikenal, terlahir di Australia, tapi hanya muncul di benua itu dan menghancurkannya. Kemudian ia pun mengikuti lautan dan berakhir di dalam Federasi China. Dan untuk monster kuno itu sendiri, ia adalah makhluk asing yang muncul dengan level tertinggi yang pernah muncul sepanjang sejarah. Dan untuk menghentikan monster kuno itu datang ke dataran Cina, pemerintah China bekerja sama dengan federasi telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk dapat melawan balik monster itu. Namun jelas melawan monster tingkat 4 extraordinary membuat federasi dan juga pemerintah harus mengerahkan pasukan yang jumlahnya 5 kali lipat lebih besar daripada pasukan yang mereka bawa sebelumnya untuk dapat melawan Ziyu. Dan kemunculan serta perjuangan pemerintah dan juga federasi menjadi perhatian bagi seluruh dunia, dan mereka semua juga berharap agar China sebagai negara terkuat nomor 2 mampu mengatasi masalah ini. Ya, karena memang cerita ini cerita Cina, jadi Cina yang diangkat ya coy. Waduh. Tapi sayangnya
dalam usaha penaklukan monster itu, federasi dan juga pemerintah Cina harus kehilangan sekitar 250.000 pasukan. Ditambah untuk jumlah masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk kabur, maka jumlah korban yang meninggal saat ini mencapai angka 570.000 di awal-awal kemunculan monster itu. Dan di hari ke-6 dari kemunculan monster itu di dataran China telah memakan jumlah korban menambah menjadi angka 650.000. Dan di hari ke-15 jumlah korban meningkat mencapai angka 710.000 orang. Dan di hari ke-23 lah jumlah korban terus bertambah hingga naik ke angka 830.000. Dan sampai detik ini, hari ini, jumlah korban yang terhitung, baik itu korban yang terinjak-injak, dimakan, serta terbunuh di dalam pertarungan itu mencapai angka 1,96 juta jiwa. Yang membuat monster tingkat 4 extraordinary ini, monster kuno ini adalah monster yang paling berbahaya yang pernah muncul. Sedangkan di tempat lain di kantor pusat federasi, di sini Tante Bohai, ia pun yang melihat pertarungan Qinzhai membuatnya berujar, kenapa ada Iron Knight di tempat itu? Tim ketujuh, bukankah seluruh pasukan mereka telah terbantai? Tanya Tante Bohai ini. Namun tak lama setelahnya datanglah ketua tim federasi. Doi pun datang untuk memantau langsung tentang apa yang terjadi. Di mana ketika ia melihat ke arah layar monitor, Doi pun sedikit terkejut, shock melihat Qinzhai yang saat ini ada di tempat itu dan sedang bertarung seorang diri. Apakah panda itu dapat menang? Karena memang untuk saat ini, Qinzhai, ia pun membakar tubuhnya dengan gelombang api yang sangat luar biasa mengerikan. Bersiap untuk bertarung mati-matian melawan monster yang tidak mungkin dapat ia kalahkan. Dan sebelum ia melepaskan serangan mematikan, di sini Qinzhai, ia pun mengingat pertemuannya yang sebelumnya bersama Ziyu. Di mana Ziyu, ia pun berujar, "Hei, apakah kau berpikir kalau kau memang tidak dapat mengalahkan Kyuubi?" Ya, aku juga tidak tahu bagaimanapun ya, Sister Kyuubi, dia memang sangat kuat, ujar dari Qinzhai. Di sini Qinzhai ia juga berujar, Master, aku berlatih dengan sangat lambat, maka dari itu aku tidak tahu kapan aku dapat melampaui kekuatannya. Selain itu, Master, apakah kau tahu cara untuk dapat menjadi lebih kuat secara instan? Tanya dari Qinzhai. Ini sulit untuk dapat dikatakan. Karena ya, kau tahu, energi spiritual yang kita serap dari dunia ini akan kita simpan di organ jantung kita. Dan biasanya saat kau menggunakannya, kau akan meledakkan fungsi tubuhmu. Dan kau bisa menggunakan sekitar 30% kekuatan energi spiritual yang kau miliki. Namun, kalau kau ingin menggunakan 100% kekuatan yang disimpan oleh tubuhmu, ya, kau harus memecahkan energi spiritual yang tersimpan di jantungmu. Dan biarkanlah energi spiritual itu mengalir ke setiap sel yang ada. Maka dengan cara itulah, kau mungkin bisa dapat melewati batasan untuk sementara waktu. Tapi ingat, itu amat sangat berbahaya. Dan jangan pernah kau gunakan cara itu, ujar dari Ziyu yang membuat Qinzhai berujar, baiklah, jangan khawatir Master. Namun di sini karena kondisi yang ada saat ini harus bertarung hidup dan mati, membuat Qinzhai harus melepaskan semua kekuatan energi yang ia miliki. Walaupun ia tahu akan resiko yang akan menghampirinya. Ya, walaupun aku harus mati, aku tetap akan menggunakannya. Ya, di sini Qinzhai yang pun meledakkan semua kekuatan energi spiritual yang ada di tubuhnya, membakar jantungnya untuk dapat melepaskan kekuatan spiritual yang tersimpan dan membiarkan setiap sel di tubuhnya terbakar. Dan itu memberikan tekanan yang sangat luar biasa, amat mengerikan. Karena benar saja kekuatan yang dilepaskan oleh Qinzhai dengan cara melepaskan energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya dapat menotis monster kuno itu. Dan untuk Qinzhai sendiri, bersiaplah kau kampret. Ya, sebelum Qinzhai melepaskan serangan, di sini monster kuno itu melakukan inisiasi untuk dapat menghentikan Qinzhai bergerak. Namun sayangnya,
Serangan yang dilepaskan itu harus membeku. Serangan yang dilepaskan oleh monster kuno itu membeku. Yang jelas, hal itu menotis dirinya bersamaan dengan Kinzai yang pun muncul dari bawah sana, melesat dengan sangat luar biasa cepat ke udara sebelum menghantam tubuh dari monster kuno itu yang dapat membuat monster kuno itu muntah darah. Dan jelas apa yang dilakukan oleh Kinzai yang dapat melukai monster kuno tingkat 4 itu jelas menotis mereka semua yang melihat pertarungan itu. Karena memang di sini Kinzai sungguh sangat luar biasa mengerikan. Berhasil menekan kekuatan lawannya, memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Dan itu sempat menotis mereka yang melihatnya dari kantor pusat federasi. Karena memang energi yang dilepaskan oleh Kinzai terbaca terus mengalami peningkatan dengan sangat luar biasa signifikan. Dari angka 900.000 energi spiritual terus meresat, terus naik hingga ke angka 1,9 juta. Dan itu memberikan sebuah harapan bagi umat manusia agar mereka dapat bertahan dari serangan teror monster tingkat 4 extraordinary. Ya, pertarungan gila itu saat ini bukan cuma di China saja yang melihatnya, tapi seluruh dunia melihatnya. Karena memang kelangsungan hidup umat manusia saat ini bergantung akan pertarungan ini, ujar pimpinan tim federasi. Karena memang untuk pertarungan itu sendiri saat ini tentakel itu pun datang dan itu disambut langsung oleh Kinzai dengan tinjunya yang telah ia siapkan untuk dapat beradu kekuatan. Ya, Kinzai ia dapat menghancurkan tentakel itu dengan sangat mudah setelah ia membakar tubuhnya dengan semua kekuatan energi spiritual. Walaupun ya hal itu terlihat mudah, namun untuk Kinzai sendiri tubuh dari monster tingkat 4 extraordinary ini jelas memang sangat-sangat keras. Karena kini Kinzai harus dihadapkan kembali dengan tentakel itu yang datang lebih banyak lagi melesat ke arah dirinya. Dan aku tidak akan kalah. Dengan tekad membara, tekad menyelamatkan seseorang manusia yang ia cintai, membuat Kinzai tidak peduli sebanyak apa tentakel yang datang dan sekuat apapun lawannya. Ia harus berusaha keras untuk dapat melawan, walaupun itu sungguh sangat tidaklah mudah. Bahkan di sini Kinzai ia harus akan dilahap oleh monster kuno itu. Ya, benar, di sini Kinzai ia benar-benar tertangkap di dalam rahang monster kuno yang membuat mereka semua yang melihatnya benar-benar sangat-sangat shock dengan apa yang terjadi. Karena memang panda kecil itu yang telah menjadi harapan bagi umat manusia. Ayo, menangkanlah pertarungan ini, panda, ujar ketua tim federasi. Dan untuk monster kuno itu sendiri, setelah ia melahap Kinzai, ia pun merasakan ada sesuatu di dalam tubuhnya yang membuat dirinya tidak nyaman dan karena di sini Kinzai ia pun membakar tubuh bagian dalam dari monster gila itu menggunakan elemen api miliknya. Ya, dengan melepaskan api gilanya, di sini Kinzai ia dapat lolos dari terkaman maut itu. Namun tidak sampai di sana saja. Di sini Kinzai ia juga bersiap untuk dapat melepaskan teknik lainnya lagi, yaitu sebuah fireball. Bahkan bukan fireball biasa, tapi Red Lotus Flame Ball yang membuat awak media yang meliputnya mereka pun sungguh sangat terkesima karena dari jauh Lotus Flame Ball itu yang dimiliki oleh Kinzai terlihat mirip seperti sebuah cahaya matahari yang akan dapat memberikan sebuah harapan bagi umat manusia. Kau berbahagialah, kau monster gila, karena kau bisa melihat teknik ini sebelum kau mati. Teknik ini adalah teknik yang bahkan kakak tertua saja, bahkan Sister QB, dia tidak dapat mempelajarinya. Maka dari itu, rasakanlah kau teknik gilaku. Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin With Object di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk Ponzi Yuk. Ya, karena memang cuman sampai di sini aja chapternya, cuy. Pendek. Ya maaf, karena memang sudah mentok sama Rao, jadi ya nikmati saja. Waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you. Sampai jumpa. Bye.